Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua anandaku dan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan Pak Khairul pada hari ini masih pada materi matematika tentang bilangan desimal. Jika pertemuan sebelumnya kita telah belajar bagaimana merubah bilangan desimal ke pecahan biasa atau sebaliknya pecahan biasa ke bilangan desimal, sekarang hari ini kita akan belajar tentang mengubah desimal menjadi pecahan campuran atau sebaliknya mengubah pecahan campuran menjadi desimal. Nah, pada hari ini pembelajaran kita diharapkan nanti akan berhasil dengan indikator bahwasanya anandaku semua yang pertama dapat mengubah pecahan campuran ke bentuk desimal, dan juga yang kedua yang kita harapkan tujuannya adalah dapat mengubah bilangan desimal ke pecahan campuran. Tetapi sebelum kita lanjut pada materi kita yang pertama, Bapak harapkan semua penonton, semua pemirsa untuk mensubscribe dan like serta men-share channel ini supaya terus bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengubah pecahan campuran menjadi desimal. Nah, masih ingatkah bentuk pecahan campuran? Ya, pecahan campuran itu adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa, atau pecahan campuran itu biasanya pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Oke, itu adalah ciri-ciri dari pecahan campuran. Nah, sekarang bagaimana mengubah pecahan campuran ke pecahan desimal? Caranya hampir sama dengan mengubah pecahan biasa menjadi desimal, seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah merubah desimal menjadi pecahan campuran, atau merubah pecahan campuran menjadi desimal adalah yang pertama memisahkan bilangan bulat dan pecahan biasa dari pecahan campuran yang akan diubah. Ingat ya, langkah yang pertama itu adalah kita pisahkan dulu bilangan bulat dan pecahan biasanya. Kenapa dipisahkan? Karena pecahan bulatnya itu akan tetap bilangan bulat itu akan tetap menjadi bilangan bulat. Nah, langkah kedua yaitu kemudian biarkan bilangan bulat seperti asalnya. Yang bilangan bulat kita biarkan saja, nggak usah kita cari-cari lagi itu hasilnya, karena itu akan tetap menjadi bilangan bulat. Kemudian pecahan biasanya kita ubah ke desimal. Terakhir, jumlahkan bilangan bulat dan desimal dari hasil pengerjaan sebelumnya. Maksudnya begini, bilangan bulat itu kita biarkan seperti itu. Kemudian pecahan biasa ini kita cari desimalnya, sehingga nanti kita tinggal menjumlahkan bilangan bulat dengan desimal yang kita peroleh. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita masuk ke contoh soal. Contoh, ubahlah pecahan campuran 83/4 menjadi bilangan desimal. Oke, ingat ya. Ubahlah pecahan campuran 83/4 menjadi desimal. Yang mana bilangan bulat? Bilangan bulat. Ya, benar. Bilangan bulat itu ada yang bilangan 8. Kemudian pecahan biasanya 3/4. Baik, kita selesaikan. Penyelesaiannya bagaimana? Kita pakai cara yang pertama. Cara yang pertama, pisahkan dulu bilangan bulatnya, karena bilangan bulat 8 akan tetap menjadi 8. Ingat ya, bilangan bulat 8 ini akan tetap menjadi 8 pada bilangan desimalnya. Kemudian yang kedua, ubahlah pecahan 3/4. Ubahlah pecahan 3/4 menjadi bentuk desimal. Karena penyebutnya 4, maka kita ubah menjadi 100 atau kita ubah menjadi
penyebutnya 100. Bagaimana cara mengubah penyebutnya supaya 100? Yaitu kita mengalihkan 3/4 ini pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama yang perkaliannya menghasilkan 100. 4 dikali berapa supaya menghasilkan 100? Ya benar, 4 dikali 25. Maka kita buat 3/4 sama dengan 3 dikali 25 per 4. 3/4 dikali 25 per 25. Pembilang dan penyebut sama-sama dikali 25. Berapa hasilnya? Kita kalikan. 3 kali 25 sama dengan 75. 4 kali 25 sama dengan 100. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita sudah menemukan konsep perseratusan. Yaitu bilangan 100, jika penyebutnya 100, maka bilangan desimalnya akan ada 2 di belakang koma. Sehingga kita langsung buat saja 0,75. Masih ingat kan konsep perseratusan? Yaitu 2 di belakang koma. Nah, inilah bilangan desimal dari pecahan 3/4 tadi. Nah, sekarang kita tadi kan sedang simpan itu yang bilangan bulatnya yang 8 tadi. Sekarang langkah ketiga itu adalah kita jumlahkan bilangan bulat 8 ini dan bentuk desimal yang kita peroleh ini supaya dia menghasilkan bilangan desimal. Nah, kita jumlahkan. 8, tadi bilangan bulatnya 8, tetap 8 ditambah. Berapa desimal yang kita peroleh dari 3/4? 0,75. Sehingga 8 tambah 0,75 sama dengan 8 ditambah 0,75. Ingat ya, peletakan 8 ini karena dia bilangan bulat tidak boleh berada di belakang koma. Jadi peletakannya harus di depan koma, yaitu pas di atas 0. Karena 0 itu adalah letak bilangan bulat. Baik, sekarang kita tambahkan 75 ditambah 75. Karena di atas 0 maka kita langsung turunkan 75, 8 tambah 0, 8. Sehingga menghasilkan 8,75. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa bilangan desimal dari 8 3/4 itu adalah 8,75. Bagaimana, bisa dipahami? Oke, kalau belum bisa, mari disimak ulang kembali. Yang kedua, kita masuk ke cara yang kedua. Cara yang kedua adalah seperti cara yang pertama tadi. Yang pertama kita pisahkan dulu bilangan bulatnya. Karena bilangan bulat 8 akan tetap menjadi 8 pada bilangan desimalnya. Kemudian lakukanlah pembagian pecahan 3/4 menjadi bentuk desimal. Langsung kita bagikan saja 3/4. Bagaimana pembagiannya? Masih ingat kan? 3 dibagi 4 sama dengan, karena 3 dibagi 4 tidak bisa, maka kita pinjam 10. Sehingga kita harus menambah di atas 0, Setiap di awal kita meminjam 10, maka kita harus menambahkan 0, di atasnya. 0, kita tambahkan 10 menjadi 30. Nah, 30 dibagi 4 sudah bisa? Sudah. Berapa yang bisa 30 bagi 4? Berapa hasilnya? 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 30 atau sama dengan 30? 4 kali 7, benar. Nah, 7 kali 4 berapa? 7 kali 4 sama dengan 28. Seperti biasa kita kurangkan. 30 dikurang 28 sama dengan 2. Nah, masih ada sisanya 2. Kita bagikan lagi ke 4. Masih bisa dibagi 2 dibagi 4 bisa? Tidak bisa. Kita pinjam lagi 10. Sehingga kita kasih 20. Nah, 20 dibagi 4 sama dengan 5. Karena 5 dikali 4 sama dengan 20. Kita kurangkan. 20 kurang 20 sama dengan 0. Berarti sudah habis. Maka pecahan yang di bilangan desimal yang kita peroleh dari 3/4 itu adalah 0,75. Kemudian langkah yang ketiga, sama seperti yang tadi, kita jumlahkan bilangan bulat dan bilangan desimal yang kita dapat. Bilangan bulat tadi ada 8, kemudian bilangan desimal yang kita peroleh ada 0,75.
Kita jumlahkan seperti tadi. 8 tambah 0,75 sama dengan 8 ditambah 0,75 sama dengan 8,75. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua adalah kebalikan dari materi yang pertama tadi, yaitu yang kedua ini kita akan belajar mengubah desimal menjadi pecahan campuran. Nah, jika ada bentuk desimal, kita bisa merubah ini ke pecahan biasa ataupun ke pecahan campuran. Pertemuan sebelumnya kita telah belajar bagaimana merubah desimal menjadi pecahan biasa. Sekarang kita akan merubah desimal menjadi pecahan campuran. Nah, mengubah desimal menjadi pecahan campuran caranya hampir sama dengan merubah desimal menjadi pecahan biasa. Langkah yang pertama adalah memisahkan bilangan bulat dan desimal dari bilangan yang akan diubah. Masih tetap kita harus pisahkan bilangan bulat dan desimalnya. Nah, bilangan bulat itu yang mana? Yang sudah Bapak sebutkan tadi, yaitu bilangan yang letaknya berada di depan koma atau sebelum koma. Nah, bilangan desimal adalah setelah koma. Baik, kita pisahkan. Kemudian, biarkan bilangan bulat seperti asalnya. Kemudian, bilangan desimalnya kita ubah menjadi pecahan biasa. Terakhir, kita jumlahkan bilangan bulat dan pecahan biasa hasil pengerjaan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke contoh soal. Ubahlah bilangan desimal 1,15 menjadi pecahan campuran. Baik, di sini dapat kita lihat bilangan bulatnya adalah 1. Kenapa kita sebut suatu bilangan bulat? Karena dia berada di depan koma. Nah, bilangan desimalnya adalah 0,15. Karena kalau udah 1 kita pisah berarti tinggal 0,15. Kita buat penyelesaiannya. Nah, yang pertama pisahkan bilangan desimal 1,15 menjadi bentuk bilangan bulat dan desimal, yaitu 1,15 sama dengan 1. Ini tadi bilangan bulatnya ditambah 0,15. Kemudian yang satu ini adalah bilangan bulat, 0,15 ini adalah bilangan desimal. Kemudian bilangan 0,15 ada 2 angka di belakang koma. Kita fokus pada bilangan desimal karena ini harus kita ubah ke pecahan biasa. Nah, kalau ada di belakang koma berarti itu adalah konsep perseratusan. 2 di belakang koma adalah konsep perseratusan, artinya berpenyebut 100. Nah, bilangan 0,15 ada 2 angka di belakang koma, maka ubah menjadi pecahan perseratusan. 0,15 sama dengan 15 per 100. Nah, 15 per 100 ini sudah bisa kita gabungkan dengan 1, tetapi 15 per 100 masih bisa kita sederhanakan. Maka terlebih dahulu kita sederhanakan dulu. Kemudian sederhanakan pecahan biasa tersebut sehingga menjadi bentuk paling sederhana. 15 per 100 kita sederhanakan, berarti kalau ini bilangannya besar-besar seperti ini bisa kita gunakan pembagian, yaitu 15 dibagi berapa yang bisa sama-sama dibagi penyebut dan pembilang, yaitu dibagi 5. 15 bagi 5 per 100 bagi 5. Berapa 15 bagi 5? Sama dengan 3. Kemudian 100 bagi 5 sama dengan 20. Maka pecahan sederhana yang kita peroleh dari 15 per 100 adalah 3 per 20. Nah, langkah selanjutnya adalah, jadi bentuk pecahan biasa dari 0,15 adalah 3 per 20. Langkah selanjutnya kemudian kita tambahkan bilangan bulat dan pecahan biasa. Bilangan bulatnya tadi berapa? 1. Maka kita tambahkan 1 ditambah pecahan biasa yang kita peroleh 3 per 20. Nah, 1 tambah 3 per 20 sama dengan 1 3 per 20. Maka pecahan campuran yang kita peroleh dari 1,15 itu adalah 1 3 per 20. Bagaimana? Bisa dipahami? Baik. Bapak harap semua anandaku semuanya bisa memahami apa yang Bapak sampaikan.
Atas kesalahan dan kekurangan Bapak mengucapkan mohon maaf. Sekian. Di akhir video ini Bapak akan berikan soal latihan untuk kita berlatih menguji kemampuan kita apakah sudah bisa dipahami atau belum. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.